Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amanda dengan NIM C2419014 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai biologi perikanan. Biologi perikanan merupakan studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, biologi perikanan ini dibagi menjadi dua cabang ilmu, yaitu natural history dan juga dinamika populasi. Natural history yaitu ilmu yang mempelajari mengenai pengetahuan alam dari sejarah, daur hidup, makanan, dan populasi ikan. Sementara dinamika populasi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai dinamika populasi ikan, kemudian rekrutmen, stok, dan lain-lain. Untuk secara keseluruhan, biologi perikanan ini dibagi menjadi 3 subbab, yaitu pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan. Nah, untuk yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu perubahan dimensi dapat berupa panjang, berat, volume, ukuran, jumlah, persatuan waktu, baik individu maupun secara komunitas. Untuk materi terkait dengan pertumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada distribusi frekuensi panjang yang membahas mengenai distribusi panjang ikan, kemudian ada hubungan panjang dan bobot, di mana ini dirumuskan dengan W sama dengan AL pangkat B. Nah, nilai B ini nanti dapat menunjukkan pola pertumbuhan dari ikan. Apabila nilai B sama dengan 3, maka pola pertumbuhan yaitu isometrik atau pertumbuhan panjang dan berat ini seimbang. Kemudian apabila nilai B tidak sama dengan 3, maka pertumbuhan yaitu alometrik. Apabila nilai B lebih dari 3, maka alometrik positif atau pertumbuhan bobot lebih dominan. Kemudian apabila nilai B kurang dari 3, maka disebut pola pertumbuhan alometrik negatif atau pertumbuhan panjang lebih dominan dari pertumbuhan bobot. Nah, kemudian yang ketiga yaitu faktor kondisi. Faktor kondisi ini sendiri yaitu menyatakan tingkat kegemukan dan kesejahteraan dari ikan. Apabila faktor kondisi kurang dari 1, maka menunjukkan ikan itu pipih atau tidak gemuk sehingga pertumbuhannya itu tidak optimal. Untuk subbab berikutnya yaitu reproduksi. Reproduksi merupakan upaya dari ikan maupun makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan keturunannya. Untuk subbab reproduksi ini dibagi menjadi beberapa topik bahasan. Yang pertama yaitu ada seks rasio atau proporsi kelamin. Nah, seks rasio ini merupakan perbandingan dari jumlah ikan jantan dan ikan betina. Yang kedua yaitu tingkat kematangan gonad atau TKG. TKG adalah tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijah. TKG ini berbeda masing-masing spesies ikan berdasarkan genetiknya. Untuk menentukan tingkat kematangan gonad di sini ada 2 cara, yaitu ada morfologis dan juga histologis. Untuk morfologis ditentukan berdasarkan visual dari gonad. Kemudian untuk histologis ini ditentukan menurut perkembangan sel gonad. Kemudian yang ketiga yaitu ada indeks kematangan gonad atau IKG. Nah, IKG ini merupakan perbandingan bobot gonad dengan bobot tubuh. Nilai IKG ini biasanya proporsional dengan TKG, di mana ketika tingkat kematangan gonad semakin tinggi, maka nilai IKG juga akan meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu ada fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah telur yang sebelum dikeluarkan saat memijah. Yang terakhir yaitu diameter telur. Diameter telur ini merupakan ukuran dari garis tengah telur ikan. Diameter telur ini biasanya berbanding terbalik dengan fekunditas, di mana ketika diameter telur semakin besar maka fekunditasnya akan semakin kecil. Diameter telur dan juga fekunditas ini dapat menentukan pola pemijahan dari ikan. Nah, untuk subbab terakhir yaitu ada makanan ikan. Makanan adalah organisme, bahan, atau zat yang dimanfaatkan oleh ikan untuk menunjang kehidupan atau dan juga perkembangan organ-organ tubuhnya. Untuk subbab
makanan ikan ini ada beberapa bahasan. Yang pertama yaitu index of preponderance atau indeks bagian. Index of preponderance ini adalah indeks yang dapat menentukan jumlah makanan terbesar yang ada di lambung ikan. Nah, nilai IP ini dapat menentukan makanan ikan yang dibagi menjadi makanan utama, makanan pelengkap, dan juga makanan tambahan. Jika nilai IP lebih dari 40%, maka dapat disimpulkan organisme tersebut merupakan makanan utama ikan. Kemudian apabila nilai IP berkisar antara 4-40%, maka organisme atau zat tersebut merupakan makanan pelengkap. Lalu jika nilai IP kurang dari 4, maka makanan disebut makanan tambahan. Kemudian ada luas relung. Luas relung ini menunjukkan pemanfaatan sumber daya dari ikan. Nah, perhitungan luas relung ini untuk menunjukkan tingkat keselektifan ikan dalam mencari makanan. Kemudian ada nilai tumpang tindih makanan. Nah, tumpang tindih makanan ini menunjukkan tingkat kesamaan makanan dari spesies ikan dalam suatu populasi. Nah, apabila nilai tumpang tindih semakin besar, maka menunjukkan adanya persaingan yang ketat untuk mendapatkan sumber daya makanan. Lalu ada juga panjang usus relatif. Nah, panjang usus relatif ini dapat menentukan jenis makanan yang dimakan oleh ikan. Apabila panjang usus relatif ini kurang dari 1, dapat dipastikan ikan termasuk ikan karnivora. Apabila nilai panjang usus relatif 1-3 menunjukkan ikan omnivora, dan apabila panjang usus relatif lebih dari 3 menunjukkan bahwa ikan termasuk ikan herbivora. Terakhir yaitu ada indeks stomach content atau ISC. Nah, ISC ini merupakan perbandingan volume makanan dengan volume lambung ikan. Nah, ISC ini bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah pakan ikan. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.